Shalom adik-adik, ketemu lagi dalam acara kebaktian Agianka. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji nama Tuhan dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar semuanya boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dihiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dipelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dihiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayat emas minggu ini 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, dah. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami Tuhan datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan hingga hari ini kami boleh ada. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buat kami Bapa duduk dengan tenang, kuduskan hati pikiran kami, biar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf yang dalam penjara tidak diingat oleh juru minuman raja sampai 2 tahun lamanya. Tapi Tuhan mengingat Yusuf dan tidak melupakannya. Suatu kali bermimpilah Firaun. Tampaklah dari sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang kurus badannya berdiri di samping lembu yang tadi. Tiba-tiba lembu yang kurus memakan ke-7 lembu yang gemuk. Setelah itu, Firaun bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah 1 tangkai gandum mengeluarkan 7 bulir yang gemuk. Kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus menelan bulir yang gemuk. Pada waktu paginya, Firaun memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Maka teringatlah juru minuman raja kepada Yusuf di penjara dan
menceritakannya kepada Firaun. Yusuf pun dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi. Setelah mendengar mimpi Firaun, Yusuf menjelaskan, "Arti mimpi tuanku Firaun adalah akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Tapi kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang sangat hebat dan akan membuat 7 tahun kelimpahan tidak terlihat. Oleh sebab itu, baiklah Tuhan mencari seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum di masa kelimpahan." Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Maka ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Atas perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Maka Yusuf mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan sampai tidak terhitung banyaknya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Seluruh Israel menderita kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka datang ke Mesir, bersujudlah mereka menyembah kepada Yusuf dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Melihat kejadian itu, teringatlah Yusuf akan mimpinya. 11 berkas gandum saudaranya yang sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Mimpinya sudah terjadi. Bisa saja Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya dengan tidak mau memberikan gandum. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Ia mau memaafkan saudara-saudaranya dan memeluk mereka semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggungmu dan anak-anakmu. Nah, Yusuf adalah seorang yang baik hati adik-adik. Dia sekalipun adik-adik, Yusuf ini dijahatin oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf ini adik-adik pernah dimasukkan ke dalam sumur, pernah juga dia dijual sama saudara-saudaranya ke saudagar Midian yang akhirnya membawa dia hingga dia sampai di Mesir. Tetapi ketika Tuhan pakai untuk mengartikan mimpi daripada Raja Mesir, disitulah mulai dia menjadi penguasa di negeri Mesir. Nah adik-adik, ketika Yusuf ini sudah jadi berhasil dengan tantangan yang begitu banyak, perjalanan yang begitu berliku-liku, akhirnya dia berhasil karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Karena dia takut Tuhan, karena dia orangnya yang baik hati. Tuhan berkati dia, Tuhan pilih dia, Tuhan memberikan dia makanan, dan dia bisa atau dapat menanggung makanan buat keluarga-keluarganya di saat dia sudah menjadi sukses. Nah adik-adik, ketika Yusuf ini menjadi sukses di Mesir, dia orang kepercayaan nomor 1 daripada raja. Dia mengumpulkan banyak gandum. Nah, suatu saat ada musim kelaparan yang begitu hebat adik-adik di Mesir. Lamanya sampai 7 tahun. 7 tahun adik-adik musim kelaparan. Tapi adik-adik di tahun kedua, baru tahun kedua, orang udah mulai, persediaan orang udah agak habis. Udah mulai kelaparan di mana-mana. Keluarga Yusuf, saudara-saudaranya, orang tuanya ada waktu itu berada di Kanaan namanya adik-adik. Bapaknya Yusuf
mendengarkan kalau di Mesir ada persediaan gandum yang bisa dibeli. Akhirnya Bapak Yusuf menyuruh saudara-saudaranya ini datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu, adik-adik saudaranya tidak tahu kalau yang di sana yang sebagai penguasa di Mesir itu adalah Yusuf yang dulu pernah mereka jual. Nah, mereka tiba di sana. Singkat cerita adik-adik, akhirnya Yusuf mengetahui kalau itu saudaranya. Yusuf tidak lupa adik-adik dengan saudara-saudaranya. Walaupun saudaranya itu berbuat jahat dulu kepada Yusuf, Yusuf tetap baik hati. Akhirnya Yusuf menemui saudara-saudaranya, dia memperkenalkan diri sama saudara-saudaranya. Saudaranya itu akhirnya takut adik-adik. Kenapa adik-adik mereka takut? Karena mereka dulu jahat sama Yusuf. Nah, Yusuf mengetahui adik-adik. Dia melihat saudara-saudaranya takut, tapi dia mendekati, dia bahkan merangkulnya, menciumnya, dia bahkan memaafkan saudara-saudaranya itu. Karena Yusuf orang baik, orang yang takut Tuhan. Dia tidak pendendam, tapi dia pemaaf. Dia mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Karena Tuhan sudah menetapkan atau memilih Yusuf untuk memberikan makanan untuk keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan sudah merencanakan Yusuf, karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, tidak pernah rancangan kecelakaan. Setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Karena itu adik-adik, sekalipun di dalam kehidupan kita adik-adik, kita mengalami banyak masalah, banyak kesulitan, kita harus tetap percaya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena cara Tuhan dengan berikan makanan itu banyak cara Tuhan adik-adik. Caranya banyak berliku-liku, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti kita akan Tuhan pelihara. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ketika kita datang kepada gembala yang baik itu, kita tidak akan pernah kekurangan. Nah adik-adik, apapun masalah dalam kehidupan adik-adik, baik itu masalah makanan, masalah perlengkapan sekolah, masalah sakit penyakit, adik-adik jangan pernah ragu. Datang kepada Tuhan Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah gembala yang baik. Dia akan pelihara kita adik-adik. Kita harus belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia tahu apapun adik-adik yang kita butuhkan. Di saat kita membutuhkan makanan, Tuhan Yesus tahu. Di saat kita membutuhkan buku-buku untuk pelajaran sekolah kita, Tuhan Yesus juga tahu. Karena itu adik-adik, mari adik-adik belajar berterima kasih pada Tuhan Yesus. Berdoa, jangan lupa doakan. Doakan, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Seperti tokoh Yusuf tadi adik-adik, sekalipun Tuhan, sekalipun orang-orang merancangkan yang jahat atau saudara-saudara yang jahat, tetapi orang mereka-rekan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena saudara-saudaranya itu yang membuat Yusuf sampai ke Mesir adik-adik. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kita menyimpan kemarahan. Kita harus mengasihi. Nah adik-adik, mari kita contoh tokoh Yusuf ini yang begitu rendah hati, yang begitu takut akan Tuhan, mendengarkan ajaran orang tua. Nah itu akan membuat hati Tuhan senang. Kalau adik-adik mau nurut pada guru, orang tua, terlebih-lebih adik-adik harus takut akan Tuhan. Mulai saat ini adik-adik, mari adik-adik semakin hari, mari belajar lebih mendekatkan diri sama Tuhan, baca Alkitab. Ya adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik. Firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan yang mengajari
lebih dalam Tuhan untuk ke hati adik-adik kami, biar mereka semua yang mendengar cerita firman Tuhan hari ini Tuhan, biar mereka dapat mengerti Bapa. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh adik-adik kami yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada. Engkau memberkati mereka, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit jamah sembuhkan Bapa. Tuhan, berkati sekali lagi anak-anak ini, biar kami dapat minggu depan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin adik-adik. Halo teman-teman, hafalan minggu ini adalah Mazmur 146 ayat 5-7. Allah memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Mazmur 146 ayat 5-7. Allah memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita mau sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Sampai jumpa di kebaktian online Agenka minggu depan. Dadah.